Terakhir kita bahasnya latihan ulangan bab 5, ya kan? Paket 2 tapi belum selesai. Ya, buka buku SPS-nya halaman 84. Sudah? Oke, terakhir sampai nomor 4. Yang di rumah, sudah? Kenapa dia aja ini dulu? Oke. Nah, nomor 5. Sudah? Sedikit sekali yang hadir, hanya 17. Kenapa ini hanya 17 yang hadir? Iya, sedikit sekali kan? Oke, nomor 5. Siapa mau baca? Edward. Edward, ya baca Edward. Warna kuning pada makanan dapat diperoleh dari warna alami yang berasal dari tumbuhan. Apa jawabannya? B. Daun suji. Daun suji warna kuning. Pada makanan dapat diperoleh dari pewarna alami. Yuk, kata temannya daun suji, benar? Daun suji itu bisa digunakan untuk pewarna
kuning, daun suji aja warnanya hijau. Ya. Jadi bukan, jawabannya adalah kunyit. Daun suji itu bukan pemberi warna kuning, tapi kunyit. Kalau mamanya lagi masak, biasanya di rumah, kalau mau buat warna kuning akan ditambahkan kunyit. Ya. Nomor 6. Oke, jangan daun suji ya. Daun suji, daun jambu itu warnanya hijau. Jahe itu seperti warna putih dia dalamnya. Jadi dia tidak memberi warna kuning. Nomor 6, Tiffany. Buat suaranya ya. Mereka yang bukan penguat rasa alami adalah B. Bawang. Bawang? Ya. Yang bukan penguat rasa. Ayo, ini dari yang kemarin banyak yang salah. Penguat rasa itu apa? Penambah rasa nikmat pada makanan, ya kan? Kira-kira yang mana yang penambah rasa nikmat di makanan? Cabai atau bawang merah atau ketumbar atau sayur? Amis. Itu sayur-sayuran sumber vitamin, bukan dia sebagai penguat rasa kan? Masak sayur bahkan ditambahi penguat rasa, ditambahi misalnya bawang. Jangan fokus sama alaminya. Iya, ini semua alami kan? Alami nggak ini semua? Sayur alami, cabai alami, bawang alami, ketumbar alami. Tapi yang ditanya adalah penguat rasa, bukan. Yaitu sayur. Sayur itu malah kalau dimasak ditambahi penguat rasa. Apa aja contohnya? Kamu tambah garam, tambah lada, atau ditumis pakai bawang, ya kan? Atau mau pedas ditambahi cabai rawit, ya kan? Nggak pernah kamu masak bawang aja untuk dimakan kan? Nggak pernah kamu masak cabai aja untuk dimakan, ya kan? Nah, penguat rasa itu tambahan, bukan makanan pokok. Oke? Jadi nanti jangan salah ingat. Kalau ada lagi soal seperti ini, ya. Dia yang bukan penguat rasa berarti yang termasuk makanan pokok, makanan yang bisa dimasak apa gitu. Oke? Nomor 6 jawabannya A. Atau Arin, pernah masak cabai Arin? Cabai aja yang dimasak. Terus makannya cabai. Pernah? Enggak kan? Ayo, nomor 7. Nicholas Lau. Setelah beristirahat, badan kita akan terasa segar. Segar. Setelah beristirahat, badan kita akan terasa. Siapa yang setelah istirahat akan mengantuk? Enggak, segar ya kan? Setelah bangun tidur segar, setelah beristirahat, sehat dan segar, lelah letihnya hilang. Oke, istirahat yang baik itu apa kemarin Miss terangkan? Tidur, ya, good Isabel. Istirahat yang baik adalah tidur. Yuk, gantian yang di sekolah dulu jawab ya. Siapa yang mau jawab di sekolah? Gak ada yang mau? Oke, si Jevin Setiadi, nomor 8. Jevin Setiadi. Pertumbuhan pada ayam ditandai dengan B. Rontoknya bulu. Rontoknya bulu. Pertumbuhan pada ayam ditandai dengan C. Menetasnya telur. menetasnya telur. Jevin tadi jawabnya rontoknya bulu. C, Miss. C, ayo. Coba ya, namanya pertumbuhan. Tumbuh berarti tambah besar, tambah tinggi, tambah berat, ya kan? Penurunan berat badan jelas salah. Ini bukan pertumbuhan, penurunan, ya kan? Penurunan juga ini salah. Yuk antara dua ini, rontoknya bulu atau menetasnya telur? Kalau telur itu menetas berarti terjadi pertumbuhan di dalam telur, ya kan? Maka jawabannya adalah menetasnya telur.
Ini pertumbuhan. Contoh dari menetasnya telur. Karena setelah telur itu dihasilkan oleh ayam misalnya, atau bebek, kan dia dierami. Nah, dalam proses dierami itu dia mengalami pertumbuhan. Oke? Bukan rontoknya bulu, ya. Sudah? Kita lanjut ya. 9. Ya, siapa mau baca? Gantian yang di sekolah ya, si Cecilia. Akar? Akarnya dicabut. Apa jawabannya? Baca jawabannya. Akar. Oke. Bagian tanaman berbiji yang muncul pertama saat pertumbuhan adalah akar. Ya, ingat kemarin videonya yang Miss berikan? Ya kan? Apa yang keluar pertama sekali? Akar. Ya. Akar. Very good. Setelah akar baru keluar dia batangnya. Jadi tunas. Nomor 10. Richie Alvaro. Pertumbuhan tanaman akan semakin cepat apabila B diberi pupuk secukupnya. Diberi pupuk secukupnya. Pertumbuhan tanaman akan semakin cepat apabila dimasukkan ke dalam rumah. Enggak ya kan? Ini dia nanti bisa bagaimana kalau dimasukkan ke dalam rumah? Mati. Kenapa kira-kira bisa mati kalau dimasukkan ke dalam rumah? Karena tidak terkena sinar panas matahari. Sinar matahari untuk apa rupanya? Untuk berfotosintesis. Jadi kalau dimasukkan ke dalam rumah, dia tidak kena sinar matahari, dia tidak bisa berfotosintesis. Jadi bukan itu. Kalau B diberi pupuk secukupnya, ya ini kasih vitamin ya kan, tambahan vitamin atau zat hara. Tidak pernah disiram. Ini membuat tanamannya menjadi layu, akhirnya lama-lama bisa mati. Kalau akarnya dicabut, no. Pertumbuhan tanaman akan semakin cepat kalau kita beri pupuk secukupnya. Oke. Nah, kalau yang ini Miss sudah jawab. Ya, kamu siapa yang mau baca ini? Si Julian, coba baca Julian. Perkembangan manusia adalah oleh perubahan kemampuan fungsi tubuh apa itu? Maaf nih sebentar. Oh, berarti itu sih. Baca. Perubahan kemampuan fungsi tubuh, kecerdasan dan tingkah laku. Iya. Perkembangan manusia ditandai oleh, nah dari tadi soalnya itu tentang pertumbuhan ya kan. Sekarang ini soalnya tentang perkembangan. Jadi perkembangan manusia ditandai dengan apa? Perubahan kemampuan fungsi tubuh, kecerdasan dan tingkah laku. Ya, kecerdasan dan tingkah laku. Apa ini Tiffany? Nomor berapa nih?
Ricci kan bisa kena di jendela, Miss, di jendela kena sinar matahari. Yang tadi ya, kalau tumbuhan dimasukkan ke dalam rumah ya, Ricci. Ya, tapi lebih baik dia diletakkan di luar, kena hujan, kena sinar matahari secara langsung, ya kan? Kan pertanyaannya mempercepat pertumbuhan. Kalau dimasukkan ke dalam rumah itu bala mengurangi pertumbuhan, ya kan? Seharusnya dia terkena sinar matahari banyak, jadi berkurang sinar mataharinya. Aturannya seluruh daunnya itu terkena sinar matahari, akhirnya hanya sebagian kan yang menghadap jendela aja yang kena kan. Sampai akhirnya nanti tumbuhannya itu seluruhnya menghadap ke kaca. Jadi bukan itu jawabannya, ya. Jawabannya yang benar adalah apa tadi? Pemberian pupuk. Oke. Nah, perkembangan pada manusia ditandai perubahan kemampuan fungsi tubuh, kecerdasan dan tingkah laku. Beda dengan pertumbuhan. Kalau pertumbuhan tambah berat, tambah tinggi, tambah besar. Nomor 2. Anabel baca. Yo Anabel. Berkembang. Sumber makanan di bawah ini banyak mengandung lemak. Banyak mengandung lemak. Sumber makanan apa itu gambarnya? Daging. Daging itu sumber lemak. Iya. Lemak ya, daging, sumber lemak yang baik. Oke. Terakhir siapa yang jarang bacain kelas 3E? Veriko, yuk Veriko. Veriko. Nomor 3, yuk. Salah satu contoh bahan pemanis buatan adalah aspartam. Ini nama dari pemanis ya, yang dihasilkan dari olahan pabrik aspartam. Kalau yang alami, coba Veriko, apa pemanis buatan yang alami? Pemanis alami buatan, Bu. Salah satu contoh pemanis alami. Coba. Veriko tanya. Tahu nggak? Veriko? Mana Veriko? Hilang. Mana Veriko? Miss tanya, kok nggak dijawab? Pemanis alami. Coba, apa pemanis alami yang kamu tahu? Hah? Nggak ada yang tahu? Nggak tahu, Veriko? Pemanis, coba. Pemanis apa yang ada di rumahmu? Udah kita pelajari loh. Yuk, coba teman yang di rumah, siapa yang tahu apa pemanis alami? madu. Madu. Madu manis nggak, Veriko? Alami nggak? Iya kan? Jadi kok nggak tahu jawabannya? Madu, gula. Gula berasal dari
Tebu, ya kan? Tebu itu menghasilkan gula warna putih, ya. Itu pemanis alami. Masa nggak tahu? Yuk, nomor 4. Mana nih yang nggak pernah baca ini? Jarang maksudnya. Semua pasti pernah. Marco, lihatnya kemana kamu Marco? Hah? Miss-nya di mana? Di samping? Di belakang, iya. Nomor 4, baca. Di unmute, nggak dengar Miss Marco. Nomor 4, baca. Cara mengawetkan sayur agar tidak mudah layu adalah Cara mengawetkan sayur agar tidak mudah layu adalah, ada yang tahu? Arin, apa? Dimasukkan ke kulkas, cara mengawetkan sayuran agar tidak mudah layu. Didinginkan ya, boleh. Diawetkan dengan asam cuka juga bisa. Asam cuka itu pengawet, ya, pengawet alami. Diawetkan dengan asam cuka. Oke. Didinginkan juga kata Arin boleh. Makanya kita pakai kulkas ya kan. Itu pakai teknologi kalau itu. Kalau pakai bahan-bahan alami ini dia diawetkan dengan asam cuka. Oke, itu pakai teknologi dia. Di kulkas misalnya. Nomor 5 terakhir, yuk Isabella dari Sing Sekolah. Zat-zat makanan yang diperlukan manusia sebagai unsur pembangun adalah yang diperlukan manusia sebagai pembangun protein dan beda lah. Pembangun, pengatur kan beda, ya kan? Kalau pembangun apa? Protein dan mineral. Kalau pemberi tenaga, energi, hah? Kalau pemberi tenaga atau energi apa? Lupa lagi. Lemak dan karbohidrat. Lemak dan karbohidrat. Kalau pembangun, protein dan mineral. Kalau pengatur, vitamin dan mineral. Ya, di sekolah sudah bisa. Kalau yang di rumah sudah bisa? Bisa ya? Coba, ayo kita bahas yang C. Yang C, Erlin Cokro dulu. Coba nomor 1. Jawab yang A, bisa nggak kamu? tuliskan tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. A. Manusia. B. Ayam. C. Tumbuhan. Yuk, yang manusia. Tahap-tahap pertumbuhan pada manusia. A. Manusia. Coba sebutkan tahap pertumbuhan pada manusia. Erlin Cokro. Pahamnya soalnya atau tidak? Paham? Jadi jawabannya apa? Tahap pertumbuhan pada manusia apa? Bayi. Yuk lanjut. Nanti kalau anak-anak, remaja, dewasa, lansia. Anak-anak, remaja, dewasa, terakhir apa? Lansia.
Lansia. Kalau ayam, ayo ayam. Siapa yang bisa ayam? Arin bisa, ayo. Kalau ayam? Telur. Anak ayam. Lalu? Ayam muda. Ayam terakhir? Iya, dewasa. Ayam muda ya. Ayo, kalau tumbuhan, siapa yang bisa tumbuhan ini? Yang laki-laki ada tadi. Coba Miss mau lihat. Oh, ini Stephen Jordan. Yuk, Stephen Jordan. Kalau tahap pertumbuhan pada tumbuhan apa? Ingat nggak? Kalau pada buku sains yang pakai sains kita bahas. Seedling, young plant and adult plant. Ayo, apa bahasa Indonesianya itu? Coba Stephen Jordan, tahap pertumbuhan pada tumbuhan. Nggak tahu? Stephen Jordan, dengar Miss? Apa tahap pertama pada tumbuhan? Claresta, apa tahap pertama pada tumbuhan? Nggak ada yang tahu. Nicholas Chanaka, Nicholas Lau, Jason Orville. Ayo, Jason Orville nih. Tahap pertama pada tumbuhan apa? Kalau manusia bayi. Kalau ayam telur. Ayo, Nicholas Lau, apa Nicholas? Ya, Nicholas. Nggak ada yang tahu. Richie Alvaro, yang di sekolah, Cecilia. Richie Alvaro, apa tahap pertama pada tumbuhan? Biji. Lalu, oke, good. Biji kan? Lalu dari biji keluar apa? Akar. Nah, kita sebut dia sebagai tunas atau kecambah, kita katakan. Kecambah. Lalu setelah berkecambah dia menjadi tanaman. Terakhir tanaman dewasa. Udah itu aja. Kok bingung semua? Biji, lalu keluar tunas. Tunas itu keluar dia akarnya sama batangnya kecil menjadi tunas atau kecambah. Ini kecambah hanya satu ya. Cambah. Nah, yang ini tugas kamu ini. Udah pernah kita bahas. Coba nomor 2, siapa mau jawab? Cerin Yang lah, Cerin Yang, nomor 2. Berdasarkan fungsinya, Cerin Yang, baca nomor 2. Berdasar fungsinya, zat-zat yang dibutuhkan manusia digolongkan menjadi 3 jenis. Jelaskan dan berilah masing-masing 2 contohnya. Yuk, apa? Berdasarkan fungsinya, zat-zat yang dibutuhkan manusia digolongkan menjadi 3 jenis. Iya, pemberi tenaga, yaitu karbohidrat dan lemak, zat pembangun, apa tadi pembangun? Protein dan mineral, zat pengatur, vitamin dan mineral. Ini kan udah PR kamu ini kan?
Yuk, nomor 3. Tuliskan manfaat berikut. Sakarin, asam cuka, daun suji. Tahu? Asam cuka tadi untuk apa? Ada yang tahu? Ini zat, ini adalah pelengkap pada makanan. Ya. Asam cuka tadi bisa untuk apa? Pengawet, ya kan? Pengawet, ya kan? Daun suji bisa sebagai pewarna, bisa. Sakarin. Ya, kalau sakarin. Iya, sakarin apa? Pemani. Oke. Nomor berikutnya. Sudah? Ini kita hanya bahas-bahas saja ya. Nah, tuliskan 2 bahan tambahan makanan yang terdapat pada gambar berikut. Kalau mie, bahan tambahannya apa ini? Kira-kira sudah dibungkus? Bukan, maksudnya ini kan udah tahan lama, berarti ada apa di dalamnya? Pengawet, pengawet, ya kan? Botol ini juga kan udah ada pengawetnya ini kan, pengawet. Yuk, kira-kira botol ini udah ada warnanya kan? Kalau udah ada warna berarti apa tambahannya? Pewarna. Kalau mie, kira-kira ada pewarnanya enggak? Ada pewarna. Ada pewarna, ada pengawet, ada pemanis. Semua ada di situ. Tapi yang diminta hanya 2. Nah, nomor 5 kan gampang kan? Apa sifat yang diwariskan oleh orang tua? Banyak. Banyak ya kan sifat yang bisa diwariskan oleh orang tua. Warna mata, bentuk rambut, bentuk wajah. Oke. Ini absen sekali lagi ya, waktunya sudah habis. Oke, kelas 3E, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tadi nomor 3 asam cuka apa? Pengawet. Ya, pengawet. Oke, bye. Sampai ketemu pertemuan selanjutnya.